Masret ngobrol seru bareng KPA Kabupaten Bekasi. Ketemu lagi sama aku, Feby Noya. Sekarang aku sudah ada di salah satu puskesmas PDP layanan HIV lagi di Puskesmas Triamur. Aku mau ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Weni, penanggung jawab dari program HIV di Puskesmas Triamur. Yuk ikutin aku. Halo Sobat KPA, seperti yang tadi sudah aku bilang, kalau aku sekarang sedang berada di Puskesmas Triamur, salah satu puskesmas layanan PDP HIV di Kabupaten Bekasi. Tentunya di samping aku ini sudah ada salah satu penanggung jawab dari layanan HIV di Kabupaten Bekasi, khususnya di Puskesmas Triamur. Tak kenal maka tak sayang, Ibu. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Weni, penanggung jawab dari Poli Ceria atau Poli Layanan PDP di Puskesmas Triamur. Oke, namanya Poli Ceria ya? Poli Ceria, betul. Kenapa namanya Poli Ceria, Ibu? Sebenarnya ada sebuah cerita ya. Asik. Sebelum layanan PDP ini ada, gitu, kebanyakan pasien-pasien yang positif HIV itu datang ke saya dalam keadaan sedih, depresi, ya. Maka saya terciptalah, saya pengen nih setiap pasien datang ke poli layanan PDP di Triamur itu senyum, ceria, semangat gitu untuk berobat. Jadi saya bilang, oh ya udah ceria aja deh. Dan itu ada kepanjangannya tuh, Bu. C-nya itu cek viral secara berkala. Oke. E-nya nggak boleh sedih dan galau. Oke. R-nya rutin konsumsi air setiap hari. I-nya harus ikhlas dalam pengobatan supaya tidak berat dalam minum obat. A-nya aktif memberikan semangat, dukungan terhadap sesama ODIR. Wow, luar biasa. Aduh, aku kasih applause ya. Ternyata makna dari Poli Ceria itu, cerianya itu ada arti makna tersendiri dan di setiap cerianya itu ada setiap singkatan-singkatan kepanjangan-kepanjangannya ya, teman-teman. Nah, siapa aja sih Bu Weni yang terlibat di dalam tim HIV PDP Triamur? Kami ada 5 tim. Di antaranya yaitu ada dokter Intan sebagai dokter penanggung jawab layanan PDP. Kemudian ada petugas labnya, Fitria, ada petugas apotekernya, Asti, dan saya double job nih Mbak Feby. Oh, double job. Menangkap penanggung jawab layanan PDP, kemudian sebagai RR-nya juga. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak Bu. apa-apa. Terus semangat. Iya. Sudah terbentuknya berapa lama sih Poli Ceria ini? Poli Ceria mulai launching di November 2024. Oke. Gitu, sampai dengan sekarang April 2025. Ya, sudah berapa banyak pasiennya Ibu terhitung dari November sampai dengan April ini? Untuk saat ini ada sekitar 25 orang. 25 orang. Iya, itu terdiri dari betul. 25 orang itu terdiri dari pasien baru yang memang dia berinisiatif melakukan pemeriksaan, ada juga pasien pindahan, dan ada pasien rujukan dari puskes lain. Oh gitu. Jadi memang untuk pasien di Triamur ini dalam waktu November sampai April cepet juga ya 25, tapi ya itu bagus ya Bu ya, karena memang fenomena gunung es itu ya yang akhirnya terbongkar semua gitu. Jadi Triamur ini ada obat apa aja sih Bu Weni kalau di PKM Triamur ini? Obat-obat ARV-nya? Untuk obat-obat akses ARV kita ada 2 jenis ya. Untuk kasus-kasus yang tidak ada TB-nya kita pakai TLD. Ya, TLD ini kepanjangan dari dolutegravir sodium, lamivudin, tenofovir, disoprofil, fumarate. Kemudian untuk kasus pasien HIV positif dengan pasien TB, kita ada sama TLD juga, cuma dikombinasi dengan DTG. Oke, jadi 2 ya. Kemudian ada satu lagi TLE ya. TLE ini juga bagus, dua-duanya bagus sih, semuanya bagus ya. Oke, terus nih Bu, dulu sebelum Poli Ceria terbentuk di Puskesmas Triamur,
sudah banyak angka kasus belum yang memang datang sendiri ke Sriamur atau rujukan dari rujukan dari puskesmas lain atau dari klinik swasta yang di sini? Sebelum PDP ini ada, memang alhamdulillah ya, dari tahun 2006 itu sudah banyak pasien-pasien yang memang 2006. iya datang sendiri maupun diantar oleh layanan dari kayak pendampingan LSM maupun dari kader-kader posyandu. Karena dari dulu kami aktif memberikan informasi ke masyarakat apa itu HIV, cara pencegahan dan penularan dan lain-lain. Dan rata-rata alhamdulillah pasien berinisiatif berani memeriksakan gitu. Ataupun misalkan ada keluarga yang bergejala, didatangkan ke sini untuk dilakukan tes. Nah, karena dulu kan kami belum ada akses ARV ya. Iya. Jadi rata-rata semua pasien kami kirim ke RSUD Kabupaten Bekasi. Oke, jadi memang dari 2006 sudah aktif, akhirnya terbentuklah layanan PDP HIV di November 2024 kemarin ya, luar biasa. Terus Bu Weni, saya mau nanya, kan kita lagi dalam rangka triple eliminasi nih untuk ibu hamil nih, serempak gitu ya. Sekarang untuk program-programnya sendiri sudah berjalan untuk triple eliminasi sendiri atau ada program-program yang mengiringi triple eliminasi ini sendiri? Untuk triple eliminasinya sendiri itu kita jauh sebelum ada layanan PDP, memang kita sudah memeriksakan ya Mbak, gitu. Sama TB. Oke, TB. TB sama catin juga kita sudah ada dari sebentuk layanan PDP ini. Nah, untuk saat ini kita tambah lagi untuk kasus-kasus IMS. Oke, iya IMS. Infeksi menular seksual. Jadi kita kolaborasi juga. Selain itu juga saya kolaborasi dengan bagian gizi. Gizi. Ya, untuk terkait anak-anak yang gizi buruk. Oke. Kebanyakan pasien-pasien yang positif HIV kan yang tidak terdeteksi ya. Iya. Rata-rata gizi buruk. Iya, rata-rata sih. Jadi yang datang ke poligizi, saya anjurin kalau dilakukan pemeriksaan darah, sekalian ditawarkan untuk dilakukan cek HIV. Oke, terus kalau dengan klinik swasta? Kalau klinik swasta kita melakukan MOU Mbak. Oh, ada MOU. Jadi kita sebelumnya kita memberikan MOU mengajak kerjasama untuk mengirimkan pasien-pasien semua ibu hamil mulai dari trimester 1 atau begitu dinyatakan dia positif datang ke bidan langsung untuk dilakukan cek triple eliminasi ke puskesmas. Jadi mencegah sejak dini. Betul, ya Bu Eni ya. Melakukan screening deteksi dini sejak awal. Ya biar langsung ditanganin sama Bu Eni dan Dokter Intan langsung kayak gitu. Terus ini tadi nyinggung IMS. Untuk layanan IMS sendiri, infeksi menular seksual yang sudah dilayani di Puskesmas Sriamur apa aja ya Bu Eni? Kalau IMS karena keterbatasan laboratorium ya Mbak, kita tidak ada titer, jadi kita hanya melakukan screening awal atau deteksi dini IMS. Jadi kita lakukan rujukan, kita kolaborasi dengan puskesmas terdekat yang ada untuk pemeriksaan titer sifilisnya. Tapi kita lebih cenderung ke rumah sakit karena biar sekalian begitu habis dilakukan titer hasilnya keluar nilainya, langsung diberikan pengobatan sifilis. Biar langsung ke rumah sakit. Betul, ya. Langsung tertangkap, tertangani, terobati. Oke, nah kalau untuk jam layanan sendiri nih, Bu Eni, untuk Policeria, jam layanan tuh setiap hari apa aja sih? Kalau untuk akses ARV, kita hanya Senin dan Kamis ya Mbak. Kamis. Keterbatasan karena tenaga dan lain-lain ya. Cuman untuk layanan VCT kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Betul. Karena pasiennya masih 25 ya. Sobat KPA tidak menutup kemungkinan nanti juga kemungkinan kalau memang banyak yang pasien akses layanan di Puskesmas Sriamur, kemungkinan nanti juga akan bertambah jam layanannya ya Bu Eni ya. Pasti. Ya, kita menyesuaikan dengan
kondisi pasien juga Bener ya. sih Bu ya. Terus kalau misalnya ini sekarang ini Bu ini kan ada teman-teman HIV ini kan butuh ya yang namanya kayak tes viral load, tes CD4. Nah itu dari Puskesmas Riamur sendiri merujuk atau gimana? Untuk saat ini kita melakukan rujukan. Biasanya kita lakukan rujukan ke puskesmas terdekat yang memang tersedia akses virolog dan CD4. Untuk saat ini akses virolog ya kita biasanya karena dari sini ke RSUD agak jauh, jadi kita rujukannya ke puskesmas Tarumajaya Oh, oke. gitu. Nah untuk CD4 kita selalu ke RSUD. Lalu ke RSUD Iya. ya. Untuk pembiayaannya Untuk pembiayaannya gratis ya. kalau ada BPJS Kalau punya ya. BPJS dan KTP Kabupaten Bekasi untuk Nah, tes viral load dan CD4-nya ya. iya, kalau untuk teman-teman nih yang sedang nonton nih Bu Weni Iya. yang mereka rumahnya deket sama Puskesmas Riamur, Iya. mereka nih mau ke sini nih Oh, tanpa iya. teman-teman LSM. Cara pendaftarannya tuh gimana sih Bu Weni? Mau visiting, terus dia nanti mau kayak mau cek IMS, pendaftarannya gimana sih Bu Weni? Dengan senang hati ya Puskesmas Riamur membuka layanan akses untuk seluruh Indonesia ya. Iya. Dari berbagai provinsi pun kalau memang mau pindah ke sini akses layanan PDP-nya boleh. Dan untuk alurnya kalau untuk pemeriksaan VCT itu kan kita dari Senin sampai Sabtu. Pasien mendaftar ke pendaftaran dengan menunjukkan KTP ataupun BPJS. Seandainya pasien itu tidak mempunyai BPJS ataupun KTP luar, biaya pendaftarannya 10.000 dan untuk pemeriksaannya sendiri gratis. Gratis ya. Betul. Terus kalau untuk mau mengakses ARV sama Mbak dari seluruh Indonesia pun kita terima ya. Kita sudah banyak pasien-pasien pindahan. Contohnya dari Purwakarta, dari Bogor ya ada gitu. Yang memang dia datang sendiri ya. Datang sendiri, betul. Karena mungkin tahu dari media sosial deh kayaknya. benar, Memang benar. sangat terbantukan sekali Iya, salah satunya dengan benar. ngosrek ini, ngobrol Benar, bareng benar. KPA ini memang menjadi salah satu memang kemajuan tren ya Bu Weni ya. Benar banget. Membantu sekali sih. Sangat, Mbak. Ada berapa banyak Bu yang memang dari luar kota di sini? Dari luar kota sejauh ini kita ada 4 ya. 4 dan itu pembayarannya gimana? Kalau yang dari luar daerah tetap untuk akses ARV-nya gratis ya. Hanya biaya pendaftarannya aja 10.000. 10.000 rupiah aja. Dan Puskesmas Riamur baik banget Mbak kepala puskesnya. Kenapa itu? Mempunyai kebijakan mau dari manapun dari seluruh Indonesia dia punya BPJS atau tidak, punya BPJS Paskes Riamur ataupun bukan, ya, itu diberikan fasilitas gratis sebanyak 3 kali pemeriksaan. Wow, luar biasa Bapak Kepala Puskesmas Pak Wira ya. Betul. Terima kasih Pak Wira atas kebijaksanaannya. Jadi kami memberikan fasilitas 3 kali pemeriksaan gratis. Nah setelah 3 kali itu bisa merubah paskesnya ke Sri Amur, dikasih kesempatan betul. Jadi kita kembalikan lagi ke pasien, kita tawarkan. Iya, oke Sobat KPA, tadi bincang-bincang dengan Bu Weni ya, aku sangat appreciate dari awal kenapa namanya ceria. Terus dari 2006 memang sudah ya melayani. Kayaknya terinspirasi dari 2006 deh sampai 2023 makanya namanya ceria karena mungkin menemui teman-teman yang memang datang dengan status HIV positif dalam keadaan sedih, galau gitu. Sebenarnya teman-teman di Kabupaten Bekasi sendiri ini teman-teman tidak perlu ragu dan khawatir karena banyak yang statusnya memang HIV positif gitu. Tapi memang juga kita ini bukan untuk menjadi kesedihan ya Bu Weni ya, tapi memang ini semakin banyak layanan yang peduli akan HIV, semakin layanan yang memang terbuka untuk orang mengakses obat untuk yang HIV, itu semakin kita bisa mendongkrak pemerintah ya, bisa merubah mindset stigma dan diskriminasi masyarakat luas kayak gitu. Bu ini satu lagi pertanyaan saya. Apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang ODIF yang akses layanan di Puskesmas Riamur?
Pesan saya untuk komunitas audit ceria Sri Amur ya, maupun yang bukan ya Mbak, Iya. gitu. Harus tetap semangat. Kuncinya harus menjaga diri selalu tetap sehat. Gitu. Karena diri sendirilah yang harus bisa memanage diri kita untuk selalu sehat. Jangan mengandalkan orang lain, apalagi berharap untuk orang lain membantu kita. Dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sehat, harus peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri, ya. Makasih Ibu Weni, terima kasih teman-teman Sobat KPA. Ketemu lagi nanti di Ngosrek ngobrol seru bareng KPA di Puskesmas PDP Kabupaten Bekasi selanjutnya. Dah.